Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Rekan-rekan sekalian, pada siang hari ini saya akan menyampaikan update terkait dengan penanganan kasus yaitu tindak pidana identiti dan pencemaran nama baik ya, yang ada di tangannya oleh Direktorat Reserse Cyber Polda Jabar. Ya. Nanti rekan-rekan akan bertemu dengan ini, ada Dir TPPU yang baru ya, Kombes Rumi ya. Dan ini sebelah kita adik ganteng kita ya, Amarita Kasubdit di Cyber. Rekan-rekan sekalian, bahwa update ini perlu kami sampaikan karena banyaknya kasus-kasus yang sama yang terjadi di Indonesia ini ya, sehingga ini jadi sorotan publik dan beberapa kasus tuh jarang bisa diungkap dan sampai selesai. Nah itu kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa kami bekerja secara profesional ya, kita bekerja secara kontinu dan kita akan memberikan pelayanan keadilan bagi masyarakat yang dirugikan. Untuk itu di sini kami akan sampaikan proses dari press conference ini. Yang pertama nanti saya akan menyampaikan sebagai awal dan kemudian nanti sampai kepada modus operandi, nanti saya berikan kesempatan kepada Kasubdit ya, dan nanti yang berikutnya terkait dengan tersangka dan sampai kepada penjatuhan pasal nanti biar Kasubdit lagi, dan terakhir nanti saya penutup ya. Rekan-rekan sekalian, bahwa kegiatan laporan ini diawali pada laporan LPB 684 12 Romawi 2025 SPKT Polda Jabar, yaitu dilaporkan pada tanggal 17 Desember 2025 atas nama pelapor Heni Purnamasari ya, atau Heni Sagara terkenalnya. Rekan-rekan sekalian, dari laporan polisi ini kami tindak lanjuti dengan surat perintah penyidikan dengan nomor SP Sidik 1 Romawi Res 2.5 2026 Dinas Siber tanggal 13 Januari 2026. Kemudian kami juga melakukan surat yang dikeluarkan oleh Bapak Kapolda dan SPDP. Jadi surat dimulainya penyidikan ini ya dengan nomor SPDP 142 Romawi Reserse ya 2,5 tahun 2025 pada tanggal 19 Desember 2025 ya. Jadi rekan-rekan sekalian, ini merupakan proses penyidikan kami. Kemudian setelah kami melakukan rangkaian penyidikan ya, rangkaian penyelidikan, dan akhirnya kami berani menetapkan surat ketetapan tersangka dengan nomor ST-TAP 1 nomor 1 ya 1 Romawi 2026 Desember pada tanggal 13 Januari 2026 dengan tersangka atas nama Ferry Marjani atau kita kenal dengan singkatannya adalah FM alias Ferry bin Apud Afidin Almarhum. Kemudian yang kedua adalah penetapan tentang tersangka nomor 2 1 Romawi 2026 Desember pada tanggal 13 Januari 2026 atas nama Restu Rizky Ramdhani atau disingkat RR R 3 kali ya. Kemudian surat perintah penangkapan nomornya SPK 1 Romawi 2026 Desember pada tanggal 13 Januari atas nama tadi ya FM ya. Kemudian surat perintah penangkapan kepada RR tadi ya, Restu Rizky Ramdhani. Kemudian kami juga melakukan surat perintah penahanan, mengeluarkan surat perintah penahanan pada tanggal 14 Januari 2026 kepada
Dua tersangka ini dengan Speedhan nomor 1 dan nomor 2 tahun 2026. Untuk TKP-nya, pelaporannya ada di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Rekan-rekan sekalian, ini sebagai pengantar kami proses bagaimana jalannya penyidikan, dan selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Pak Subdit, Pak Amarita untuk menyampaikan modus operandi secara lengkap ya, sampai nanti setelah itu baru uraian singkat oleh saya lagi. Terima kasih. Kami persilakan. Yes. Terima kasih Komandan. Baik rekan-rekan, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan modus operandi daripada para pelaku ini, diantaranya itu bahwa tersangka FM yang memerintahkan tersangka RR untuk mencari dan mengumpulkan foto dan video tentang pelapor HP untuk dijadikan bahan dalam membuat konten meme atau video pendek yang bermuatan manipulatif. Konten yang sudah selesai dibuat oleh tersangka RR terlebih dahulu meminta koreksi kepada tersangka FM. Setelah mendapat persetujuan dari tersangka FM, maka tersangka RR memposting konten meme ataupun video pendek tersebut pada media sosial Instagram atas nama Rada Celebrity yang dikelola oleh tersangka RR. Tersangka FM memberikan narasi atau isu yang akan diangkat dalam konten tersebut kepada tersangka RR. Untuk foto dan video pelapor HP diambil oleh tersangka RR dari akun Instagram milik korban ataupun milik akun TikToknya. Untuk audio atau background menggunakan tersangka RR menggunakan suara AI, yaitu didapatkan dari situs Free AI Voice Generator, dan membuat narasi atau kalimat pada situs tersebut. Pada situs tersebut mendapatkan opsi text to speech untuk merubah teks yang diupload menjadi bentuk suara dan bisa disertai dengan tulisan. Selanjutnya tersangka RR menambahkan kalimat untuk konten tersebut. Untuk konten video yang telah dibuat dan diposting, tersangka RR menggunakan akun Radar Celebrity yang berdampak kepada citra atau nama baik si pelapor. Untuk bahwa dalam pengerjaan pembuatan konten meme atau video pendek, tersangka RR menggunakan perangkat berupa laptop seperti yang kita lihat rekan-rekan, ada 2 laptop maupun handphone yang juga kita tampilkan. Untuk konten sendiri dia ada membuat 12 konten yang sudah terupload. Untuk tersangka RR sendiri merupakan karyawan dari tersangka FM dan mendapat upah sekitar dari 5 juta sampai dengan 6 juta setiap bulannya. Untuk yang bersangkutan sendiri, saudara RR sudah bekerja sejak tahun 2023. Demikian, Bang. Terima kasih. Rekan-rekan sekalian, jadi di sini yang bersangkutan telah membuat 12 postingan konten video pendek ya. Dan saudara tersangka RR ini mendapatkan imbalan 6 juta untuk tiap bulannya, dan apabila dia bekerja kurang lebih dari tahun 2023 dia mendapat imbalan kurang lebih 150 juta. Rekan-rekan sekalian, untuk ada penuraian singkat bahwa pelapor menggugah di platform media sosial Instagram dengan nama akun Instagram @radar_celebrity, yang mana postingan dari akun Instagram Radar Celebrity ini diduga telah mencemarkan nama baik pelapor dengan melakukan manipulasi berita, yang di mana berita berupa postingan konten meme atau video dari akun tersebut seolah-olah benar adanya, fakta adanya. Atas dasarnya perbuatan yang telah dilakukan oleh akun Instagram @radar_celebrity, pelapor merasa dirugikan dan merasa akun-akun seperti ini harus dilaporkan karena sudah membuat berita atau kabar narasi pada media sosial yang tidak benar adanya. Rekan-rekan sekalian, atas keberatan ini yang bersangkutan melaporkan, dan tersangka ini ada 2, yaitu saudara FM wira swasta dan dia ber-KTP Garut ya. Kemudian saudara RR juga wira swasta ya di Kabupaten Garut juga. Wira swastanya ini membuat akun-akun TikTok seperti ini ya. Kemudian ada pun saksi-saksi yang sudah kita periksa, ini saudara HP, saudara MSL, saudari FS, saudari NN, ada saudara Agape, saudara DM, AS, RA, dan AB.
Rekan-rekan sekalian, untuk barang bukti walaupun sudah diperlihatkan di sini, bisa kami sampaikan bahwa yang pertama dari saudara RR. Saudara RR ini ada satu unit handphone dengan merek iPhone ya, 15 Pro Max warna silver ya. Sudah dilakukan penyitaan ya, ada lembarnya di situ. Kemudian dari saudara FM itu satu unit handphone dengan merek iPhone 16 ya, Pro warna putih ya. Sudah dilakukan penyitaan juga, dan satu laptop merek MacBook Air M4 warna biru tua ya. Ini sudah dilakukan penyitaan juga, dan satu buah laptop merek Asus ya, ROG warna hitam sudah dilakukan penyitaan juga ya rekan-rekan. Nah, sekarang kita berikan lagi kepada Kasubdit ya, undang-undang dan pasal serta ancaman hukumannya, silakan. Baik, berhubung karena laporan ini adalah sebelum berlakunya undang-undang KUHP, jadi kami masih menerapkan di pasal 27A Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2024 tentang ITE, sebagaimana telah dirubah acuannya menjadi pasal 433 ayat 1 junto ayat 2 junto pasal 441 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023. Untuk kemudian pasal 51 ayat 1 junto pasal 35 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua ITE. Kemudian pasal 20 huruf B, huruf D, dan pasal 21 ayat 1 huruf B Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUH pidana yang baru. Untuk isinya, isi pasalnya, setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan atau pengrusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, dan atau dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik atau dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di tempat umum dipidana karena pencemaran tertulis. Untuk ancaman hukumannya maksimalnya 12 tahun karena di paling berat di pasal 51 ayat 1 junto pasal 35 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2024. Demikian kemudian. Baik rekan sekalian, jadi di sini untuk pasal yang kita terapkan banyak ya, tetapi ada pasal 51, ada 433 ya, ayat 1 ayat 2 juga 441 ya, dan pasal 20 huruf B dan sebagainya. Tapi di sini hukuman yang maksimal tadi di pasal 51 ayat 1 tadi itu adalah 12 tahun penjara. Rekan-rekan sekalian, bahwa dengan proses hukum ini telah dilakukan penahanan terhadap tersangka FM dan tersangka RR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2005 ya, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bagian keempat tentang peran pada pasal 9. Nah, rekan-rekan sekalian, di sini menyatakan bahwa di huruf B memberikan informasi tidak sesuai dengan fakta pada saat pemeriksaan. Huruf B telah berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti ya. Dan huruf H mempengaruhi saksi untuk tidak mengatakan kejadian sebenarnya. Ini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh tersangka tadi dalam proses penyidikannya. Tetapi alhamdulillah ini sudah kita selesaikan, dan rekan-rekan sekalian, ini merupakan jawaban dari banyaknya keluhan ya, banyaknya keluhan para usahawan ya, yang dihancurkan oleh beberapa konten-konten yang hanya untuk menjatuhkan usaha. Dan ini rekan-rekan, usaha wira swastanya adalah untuk menjatuhkan, dan ini adalah jawaban yang diberikan oleh Polda Jabar untuk kita berikan rasa adil kepada yang bersangkutan. Dan tentu saja masih banyak korban-korban yang lain, dan kami juga siap untuk memberikan pelayanan penegakan hukum. Rekan-rekan sekalian, dari sini press conference terkait dengan tindak pidana pencemaran baik sudah selesai, tapi kami berikan kesempatan kepada rekan-rekan untuk memberikan pertanyaan ya,
dua dulu lah sementara. Silakan nanti sebutkan dari mana dan apa pertanyaan, silakan. Ya. Baik, jadi untuk saudara FR ini sebagai daripada ketua kelompok dari tim ini. Namun yang masih terlibat dalam kegiatan kita ini adalah dua orang ini. Untuk dari keterangan daripada si tersangka ini masih berubah-ubah, karena dari pertama dia memberikan keterangan bahwa yang bersangkutan sakit hati dengan si korban. Namun si korban sendiri sudah kita konfirm bahwa korban tidak kenal dengan si tersangka. Kemudian ketika pemeriksaan sebagai tersangka, si tersangka ini juga merubah keterangannya, yaitu dia dengan maksud untuk, karena ini konten tersebut adalah sedang viral, dia biar akunnya ini juga ikutan naik trending, jadi FYP juga, jadi dia ikut-ikutan. Jadi itu, namun itu masih dalam proses pendalaman kita karena keterangan dia itu yang masih terus berubah-ubah. Demikian. Demikian ya. Silakan ada satu lagi, berikan kesempatan. Cukup ya? Terima kasih kalau cukup ya, sudah jelas penyampaian kita ya. Terima kasih atas perhatian kehadirannya dan rekan-rekan sekalian. Kami hadir untuk menciptakan pelayanan penegakan hukum untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.